Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ketemu lagi bersama Mas T di Big Tulus Official. Kali ini edisi siar yang ke kalau siaran kan gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Tulus di edisi siar kali ini di dan saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar 98,7 FM radio bla 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 gitu. Jadi kangen siaran deh. Mau siaran. Nah, minta duit mau pulang kampung. Kayaknya video ini tayangnya pas gue udah di kampung ya. Tetep aja begitu yang diomongin, coba kan. Aneh kan, Tulus kan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dulu untuk para subscribernya Mas T, subscribernya Big Tulus Official. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu diberi kesehatan. Semoga semuanya juga selalu sehat, diberi kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas ya. Amin ya Allah. Sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas untuk para subscriber yang sedang bekerja. Mungkin entah nontonnya entah siang, entah malam ya. Karena kadang-kadang kayak Mbak As di Amerika, ternyata di sini pagi, di sono malam, di sono malam, di sini pagi. Jadi kita makanya saya selalu mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam gitu. Karena subscriber Big Tulus Official itu banyak yang dari luar negeri juga. Ada yang dari Jerman, dari Swiss gitu ya. Yang di Malaysia, Singapura, apa kabar? Sehat selalu ya. Amin ya Allah. Aduh, gara-gara minumin jus ini kemarin gua. Yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, kemudian tadi sudah Malaysia, Singapura sudah ya. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam buat Kak Ajija di sana, buat yang di Jerman Mbak Yani, kemudian Reza Barbershow yang punya Arab Saudi, Jeddah, kemudian Riyadh, ada Qatar, aduh aku lupa senggol Qatar ya. Kemudian Mbak Asri yang punya Los Angeles di sana ya. Kemudian yang ada di Indonesia ada Pak Sam yang punya Timika Papua sana, Papua, kemudian Makassar, Palu, Kendari, Masamba, terus Toraja, kemudian yang ada di Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, kemudian Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Bogor, Cianjur, terus ada dari Cikarang, Bekasi, dan juga Cikampek di sana ya. Kemudian ada dari Tegal, Cilacap, selanjutnya untuk yang ada di Bandung sudah belum? Sudah ya. Cirebon, kemudian ada Wonogiri, Semarang, Klaten, Magelang, terus Solo, Jogja, dan juga untuk yang ada di Gresik, Ngawi, Blitar, Madiun, Surabaya, terus sama yang ada di Banyuwangi. Jadi aku tuh melipir, memanjang mentok-mentoknya di Banyuwangi. Kalau biasanya saya mulainya dari Indonesia dulu, tapi tadi saya mulainya dari Malaysia. Dari Malaysia ke Brunei sampai ke Arab Saudi, lalu saya balik lagi ke Indonesia gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Orang mah masih molor, gue udah kerja begini ya. Makanya jangan punya pikiran yang kagak-kagak. Dikiranya saya ngapa-ngapain. Langsung saya mau orang lu masih pada tidur, gue udah kerja, gue udah syuting. Iya. Jadi kita tidak boleh punya pikiran yang tidak-tidak. Katanya, Mas T itu begini, Mas T itu begini, Mas T begitu, Mas T begitu. Emang kamu tahu apa yang saya kerjakan? Tidak. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk menilai orang itu sesuai dengan apa yang kita lihat, bukan dari yang kita pikirkan. Karena kalau kita memikirkan seseorang hanya dengan sekali melihat, yang ada bisa jadi setan itu membuat membelokkan pikiran kita jadi jelek. Akhirnya mikir yang kagak-kagak gitu. Makanya ya, misalnya toh orang lain bisa dari kita, lebih dari kita, ya karena orang lain tuh mau berusaha lebih dari kita. Karena orang lain itu bisa lebih mengontrol daripada kita, gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saat orang masih tidur saya baru pulang nyanyi. Orang masih tidur saya udah pagi udah syuting. Nah itu yang mungkin saya bisa lebih enak YouTube-nya, maksudnya lebih cepat naik subscribernya ya karena usahaku sendiri, bukan karena apa-apa. Nggak boleh punya pikiran yang tidak-tidak. Oke, teman-teman, oke.
Oke. Oh iya, ada pertanyaan buat dari kalian. Kalau pesan minyak bidara yang masih di Indonesia masih bisa. Kalau untuk luar negeri saya tidak bisa. Karena posisi saya sekarang sudah di Lampung, ya. Posisinya sudah di Lampung dan tidak bisa mengirim untuk yang ke luar negeri. Khususnya Brunei Darussalam, karena Brunei Darussalam saat ini sedang lockdown sampai 5 bulan ke depan kalau nggak salah, ya. Atau sampai semuanya sudah kembali normal. Kita mau bahas apa Mas T hari ini? Mana ya? Tar dulu. Ada pertanyaan lagi dari seorang Mbak Lady Sweet kemarin, ya. Mana Instagramku mana sih, kok nggak ada? Oh ini. Ini pertanyaannya ringan tapi mungkin bisa jadi sering dialami orang, khususnya perempuan. Khususnya perempuan, ya. Ini sering banget dialami sama orang, khususnya perempuan. Mana nih? Mas T, kalau ada waktu bahas soal ketindihan atau kelindihan atau versi atau ketindihan kalau kata orang Jawa. Apakah itu karena diganggu jin atau karena halusinasi? Sebab saya beberapa waktu lalu mengalami hal itu padahal saya sudah baca doa. Terima kasih Mas T. Tuh, ya, ada ya. Panjang ya di Instagramku, ya. Nah, jadi pertanyaan ini kalau ada waktu bahas tentang ketindihan atau kelindihan, ya. Jadi begini teman-teman. Kelindihan itu atau ketindihan itu dalam ilmu kedokteran bisa dikategorikan alam bawah sadar kita ototnya sedang kejang, ya. Otot kita atau pikiran kita sedang tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun kalian mengakui saya sebelum tidur saya baca doa kok saya masih bisa kelindihan segala macam. Ada yang itu terjadi karena proses halusinasi, yang terjadi karena tubuh kita terlalu capek. Otot kita sedang tidak normal, aliran darah kita sedang tidak normal. Tapi ada juga yang memang diganggu oleh bangsa jin. Tapi 90% ketindihan itu atau kelindihan kalau orang Jawa bilang, atau rep-repan kalau orang sini bilang, ya orang Jakarta bilangnya rep-repan. Kalau kalian mengalami hal itu, 90% memang diakibatkan oleh bangsa jin. Ya, khususnya, saya kasih tahu khususnya apa? Khususnya bagi para perempuan yang kebiasaan setelah sholat subuh tidur. Tuh, makanya nih, tidur iki awan. Makanya Nabi Muhammad kan melarang kita beberapa Nabi Muhammad sempat melarang kita untuk tidur di beberapa waktu yang begini. Misalnya habis sholat asar atau menjelang sholat asar, kemudian sebelum sholat itu kita dilarang untuk tidur. Nah, kebanyakan perempuan yang sering tidur setelah sholat subuh, kebanyakan mereka disukai oleh bangsa jin. Karena sebenarnya menggiring mereka tuh itu awalnya. Kenapa? Sorry ya saya bahas ya. Itu adalah cara mereka untuk melampiaskan hasrat mereka. Untuk berkembang biak. Kalian dipakai, bisa jadi ada yang kelindihan doang, ada yang langsung dipakai. Contohnya kasusnya dengan dulu yang pernah curhat sama kita di Cermal. Itu tuh hampir setiap pagi dia mimpi disetubuhi oleh laki-laki. Entah itu teman sendiri, entah dia gak kenal sama orangnya, tapi dia selalu mimpi seperti itu. Nah, sebenarnya makanya Nabi kita melarang kita untuk tidur selepas subuh itu. Penyebabnya itu apa? Ya setan mau jin itu tadi penyebabnya. Karena mereka punya rasa ketertarikan terhadap orang itu. Ya, kalau kebanyakan orang rep-repan atau orang kelindihan itu adalah orang-orang tertentu. Ciri-cirinya apa saja? Maaf, bujang tua, perawan tua, ya. Lalu janda yang sudah terlalu lama. Terus duda yang sudah terlalu lama, sama orang-orang yang memiliki tulang-tulang di bagian belakangnya itu renggang. Sebenarnya itu cara dia untuk menakuti kita. Sebenarnya sama satu lagi orang yang memiliki keberanian luar biasa. Itu justru dijadikan alasan mereka untuk menakuti. Kenapa? Setelah direp-repan dia punya rasa takut, dia bisa akses untuk masuk ke badan orang itu. Jadi sebenarnya yang membuat kita rep-repan itu tidak selalu yang ada di badan kita. Tapi sebenarnya kalian tidak percaya, kalian tidak menyadari bahwasanya sebenarnya hampir 90-99% yang ngerepin kita itu yang sudah ada di badan kita sebenarnya. Mungkin kalian pikir gini ya, aku tinggal di rumah angker Mas Tulus, aku tinggal di rumah angker Mas T, tapi tiba-tiba aku direp-repin sama genderuwo, sama kuntilanak, aku ditindih sama dia. Nah,
Kalian berpikir itu tuh makhluk yang ada di rumah itu kan? Padahal sebenarnya hampir 99% yang nindih kita atau yang menakut-nakuti kita atau yang membuat kita kelindihan itu sesuatu yang sudah tinggal di badan kita. Nggak segampang itu makhluk yang di tempat lain yang kita baru tahu, kita baru kenal, dia bisa mengakses badan kita, kemudian kita tindih, ditindih, kemudian kita susah napas, kita susah lari, sampai bangunnya ngos-ngosan. Nah itu sebenarnya hal yang kemungkinannya kecil sekali terjadi. Jadi tidak mudah terjadi, tidak gampang terjadi. Nah, jadi apakah ini laki-laki ataupun perempuan saja? Yang banyak mengalami hal ini adalah seorang perempuan. Yang paling banyak mengalami ini adalah seorang perempuan. Khususnya saya ingatkan lagi, perempuan yang sering tidur selepas sholat subuh. Makanya mendingan masak dulu, bersih-bersih rumah dulu, kemudian urus anak dulu sampai sekolah segala macam, baru siangnya tidur. Itu nggak apa-apa. Kalau bisa begitu, jangan setelah subuh kamu tidur. Makanya kebanyakan ini nggak harus laki-laki dan perempuan ya, tapi kebanyakan perempuan yang kasusnya seperti itu. Ada juga kasus laki-laki yang tidurnya melepas subuh tapi dia merasa ditubuhi oleh jin perempuan. Nah itu sebenarnya itu tuh cara mereka berkembang biak loh guys. Kalian nggak nyadar di rahim kalian itu bisa jadi ada bangsa mereka yang sedang berkembang sampai mereka lahir dengan sendirinya. Tiba-tiba kamu merasa muntah, mereka keluar dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Itu yang harus hati-hati ya. Kemudian bagaimana cara kerja setan itu bisa, jin itu bisa mempengaruhi kita rep-repan. Kan dia nggak gaib Mas Tulus, dia tuh kan nggak gaib segini. Nah sebenarnya yang mereka gunakan itu bukan badan kita loh guys. Sebenarnya bukan badan kita, tapi alam bawah sadar kita alias jiwa kita, alias ruh kita yang sedang dia gunakan. Sebenarnya itu nggak ada yang nindih. Secara langsung kita ditindih itu nggak ada sebenarnya. Hanya dia menggunakan ruh kita untuk, ruh kita kan halus, jiwa kita kan halus, ditindih sama dia yang halus jadi berasa. Nah merasanya kita, kemudian kita sudah merasa ketindihan. Kebanyakan orang yang merasa ketindihan itu bukannya sadar kemudian jadi berani, ketindihan semakin takut. Nah itulah yang diakses sama mereka. Coba kalau kamu ketindihan tapi kamu sadar, walah kayak gini opo misalnya, pasti dia nggak akan bisa berkembang. Kenapa nggak bisa berkembangnya? Karena keberanian kalian lebih bagus daripada keberanian dia gitu loh. Jadi sebenarnya kita dan mereka itu hanya seperti ini. Nih contohnya magnet ya. Kamu berani nih, dia yang mundur. Dia berani, dia semakin bisa ngakses kamu, kemudian selap, bahkan bisa masuk ke kamu. Bedanya kalau kamu berani, dia hanya menjauh, kamu nggak bisa masuk ke dia. Bahkan kalau dia ketika kamu takut, selap dia bisa masuk ke kamu. Nah itu kelebihannya mereka. Nah kita harus hati-hati, tingkatkan keberanian. Ya, sebenarnya tidak ada rasanya, nggak ada beneran kamu ditindih sama genderuwo tuh nggak ada. Yang ditindih itu sebenarnya pikiran kamu, halusinasi kamu. Ya bisa dibilang halusinasi sebenarnya, karena mereka melakukan itu di alam bawah sadar kita. Seakan-akan kita ada apa gitu kan. Kenapa kalau misalnya kamu tuh merasa ditindih, orang yang ngobatin orang kelindihan tuh kenapa nggak angkat aja jinnya? Kenapa nggak dibuang aja jinnya dari situ? Nah kan, itu yang perlu kita tahu. Sebenarnya yang merasa tertindih itu adalah jiwa kita atau ruh kita atau alam bawah sadar kita. Selebihnya nggak ada mereka tuh nindih kita secara langsung. Nggak ada. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bersentuhan dengan hal seperti itu. Nggak segampang yang kalian pikirkan. Ya. Aku kasih tips sedikit untuk kalian yang merasa sering mimpi ketindihan, mimpi ketemu jin, mimpi ketemu ular, mimpi ketemu apa segala macam. Dalam ilmu kedokteran itu bisa dikategorikan kram otak. Ada kelainan di otak, ada sesuatu yang tidak normal dalam tubuh kita. Misalnya kita mau tidur tadi sudah terlalu capek, terus mau tidur tuh kita lagi mikirin sesuatu yang jelek-jelek tentang jin segala macam, akhirnya kita tersugih sampai malam sampai tidur. Itu dalam ilmu psikologi ada, bisa terbaca kondisi seperti itu. Akan tetapi kalau menurut pribadi saya seorang yang bisa melihat hal seperti itu, hampir 90% itu memang disebabkan oleh jin. Sebenarnya ya, jin yang menyebabkan itu. Lalu, dan apalagi nih, kenapa perempuan-perempuan yang mereka cari? Karena jin-jin yang haus dengan seks ini selalu mengincar perempuan. Kebanyakan mengincar perempuan. Dan ada juga yang memang mereka akan terus merasa kelindihan karena justru jin yang lindihin kita itu suka sama kita.
itu yang hati-hati ya, itu yang bahaya kan. Jadi sebenarnya dia itu hanya memberikan kita rasa, mengingatkan kita kalau ini ada gue, di lu tuh ada gue, dan gue tuh sayang sama lu, gue suka sama lu gitu loh istilahnya. Hanya saja cara mengenalkannya, cara memberikan pengetahuan ke kalian itu agak-agak sedikit terlalu ekstrim ya. Ditindih segala macam kan itu ekstrim banget kalau kayak gitu. Jadi terasa di luar nalar, terasa tidak seperti yang orang cinta pada umum. Kalau orang cinta kan nggak kayak gitu. Orang cinta, orang sayang itu ya sayang aja, ya cinta aja. Jangan sampai ngelakuin hal kayak gitu. Cuma kan mereka itu badannya halus, jadi mereka tidak bisa mengakses kita. Nah, cara mengaksesnya adalah dengan memberikan sentuhan terhadap ruh kalian, tetap jiwa kalian. Akhirnya dia merasa, oh iya, saya ada yang lindih nih. Bahkan maaf, ada yang sampai merasakan klimaks ketika berhubungan badan. Jadi jin itu akan terus memiliki ilmu, belajar ilmu gimana caranya untuk bisa menyetubuhi manusia, khususnya perempuan. Jadi tipsnya adalah, ini tips dari Mas Tulus buat kalian yang suka ngerasa kelindihan. Sebenarnya ketika jenengan sudah kelindihan itu, sebenarnya di badan kalian itu, badan jenengan sudah ada jinnya. Ya, bisa jadi ada jinnya, tapi belum tentu. Bisa jadi ada jinnya. Ya, dan yang sering saya tahu, yang sering saya alami, sebenarnya ketika orang kelindihan itu bukan dari jin yang ada di rumah itu, dari jin apa, tapi memang dari jin yang sudah ada di badan kita. Dan alasan utama dia adalah ketika dia tidak merasa suka, ya mungkin hanya memang ingin memuaskan hal seperti itu. Dan akan bolak-balik lagi kejadian, mungkin dia akan mewujudkan wujud yang lain, tapi sebenarnya sama. Mereka sama. Kemudian ini tipsnya. Yang pertama, jangan tidur selepas subuh. Selepas sholat subuh jangan tidur dulu. Mendingan masak, beres-beres. Makanya jadi wong rajin. Ya. Kalau kamu jadi orang rajin, pasti kamu pagi sudah mandi, sholat subuh, kamu masak, kamu siapkan semua buat anakmu, lalu kamu terhindar dari itu. Kalau kamu orang jorok, sudah pasti di badanmu sudah ada jinnya karena kamu jorok. Kamu dibikin buat tidur selepas sholat subuh. Nah, itu yang tidak bagus sebenarnya. Kadang ada yang sering disetubuhi jin, tapi mereka tidak menyadari, dia nggak tahu. Karena hanya dia melakukannya sering tidur subuh. Selepas sholat subuh dia tidur. Nah, itu yang sedikit agak riskan ya. Agak riskan. Perlu kita pelajari, perlu kita pahami betul bahwasanya tidak semudah itu menghindar dari jin itu. Tidak gampang, guys. Sebenarnya hal-halnya bisa mudah, tapi sering kita susah ngelakuinnya. Kenapa? Karena kita terlalu malas, kita terlalu jorok. Kita terlalu kotor ya. Pagi mandi, urus anak, kemudian selesaikan kerjaan rumah. Jangan tidur dulu selepas subuh, jam 8 ke atas. Mungkin jam 9 ke atas setelah anak sekolah, setelah pulang sekolah semua beres baru bisa tidur. Kan nggak masalah. Nah, yang penting jangan selepas subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, terus jangan lupa baca doa ya. Baca doa. Dan yang ketiga, pikiran harus fresh. Sebelum tidur kita tidak boleh punya banyak pikiran. Kondisi badan kita harus bagus, imun bagus, kondisi fisik bagus, jasmani bagus, rohani bagus. Jadi kita harus tenang. Sebelum tidur kita harus tenang. Kemudian, ambil wudhu sebelum tidur. Gampang kan? Gampang banget. Cuman kadang-kadang gue malas saking jorokmu gimana loh. Saking kamu sudah jorok, saking kamu sudah pemalas untuk melakukan hal seperti itu tuh kamu jadi malas. Padahal gampang. Itu tameng tameng orang Islam yang paling mudah, yang paling simple. Timbang ambil wudhu doang. Ya. Nah, itu banyak. Kenapa masih banyak sekali yang bisa terakses? Karena kalian pemalas. Maaf, habis berhubungan badan main tidur-tidur aja. Laptop turu. Itu kan jelek. Bukannya mandi dulu, setelah itu ambil wudhu tidur. Itu kita bisa terhindar dari itu. Karena mereka nyari orang-orang yang kotor sebenarnya. Bukan orang-orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang mau tidur ambil wudhu. Tips terakhir yang keempat. Tips yang keempat. Jangan pernah punya pikiran kalau kelindihan itu ada. Oh, nggak ada, itu hanya ngigau. Berpikir mulai dari sekarang, kelindihan itu hanya halusinasi. Kamu jangan mempercayai itu. Kamu jangan mempercayai, kemudian kamu jangan mengakses itu. Sehingga badanmu atau pikiranmu tidak terakses oleh itu dan tidak akan tersuges. Ya, semua kembali ke badan, ke hati, ke pikiran kita. Kira-kira kita gimana? Kira-kira kita maunya apa? Nah, ini yang perlu kita tegaskan sekali lagi. Tidak ada sesuatu yang terjadi hanya karena sesuatu. Jadi gini,
Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Sebenarnya itu. Apalagi khususnya untuk hal-hal halus ya. Hal-hal halus yang berhubungan dengan halusinasi. Berpikir saja itu halusinasi. Memang ada sebagian yang memang hanya berhalusinasi karena kondisi badannya sedang tidak bagus. Akan tetapi itu hanya 10% dari 100. 90% dibantu atau dibayangi atau disusupi dengan jin itu tadi. Makanya kita ayo mulai sekarang tidak usah punya pikiran, oh kelindihan itu nggak ada, saya nggak kelindihan, saya baik-baik saja. Kondisi saya sedang baik, saya tidak ada masalah dengan apapun. Posisi saya baik, saya tidak sakit, saya tidak akan terkelindihan. Misalnya, saya nggak akan kena rap-rapan, saya nggak akan kena gangguan setan. Nah gitu aja, simple ya. Tipsnya hanya itu untuk kalian-kalian semua yang sering merasa kelindihan, khususnya ini paling banyak kasusnya adalah perempuan. Laki-laki itu jarang sekali bisa mengalami hal ini, tapi kebanyakan adalah perempuan. Ya, sekali saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaannya Mbak Lady Sweet. Ya, ini vlog kedua yang sampean tanyakan ke saya. Ya, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa langsung klik di kolom komentar atau kalian bisa langsung juga DM aku di Instagramku di bigtulus_bp2. Nanti ada WhatsApp di situ, kalian bisa WhatsApp atau bisa kirim email di bigtulus@gmail.com. bigtulus@s ya. bigtulus@gmail.com. Kalian bisa kirim pertanyaan lewat situ. Jadi aku email yang selalu aku standbykan memang itu bigtulus yang S-nya 2 @gmail.com. Sama Facebook juga nggak apa-apa ya, di Bigtulus itu nanti Bigtulus Bintang Pantura Part 3 itu ada. Tapi kalau untuk di-add kami sudah tidak, Facebook saya sudah nggak bisa ya. Jadi harus dengan DM saja, inboxan saja. Nanti ketika masuk di spam, saya langsung baca ya. Kalian punya pertanyaan, kalian punya kritik saran, kalian punya sesuatu yang ada di kepala kalian, unek-unek yang bisa kalian keluarkan. Asal pertanyaan itu tidak berhubungan dengan sara, tidak berhubungan dengan agama lain, tidak menyinggung orang lain, insya Allah saya akan bahas dari segi kacamata saya. Gitu ya. Mas Teh mohon pamit, ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala tutur kata yang kurang berkenan. Kalau agak sedikit kasar atau sedikit kurang baik, Mas Teh mohon maaf. Ya insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain kesempatan. Hari ini saya pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang sudah subscribe. Terima kasih banyak untuk yang belum di-subscribe dulu channelnya sebelum di-offin videonya. Sebelum kalian kabur dari channel ini, di-subscribe dulu, dihidupkan tombol loncengnya. Dan kalau suka kalian boleh like, nggak suka di-dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Dadah. Tauhid.